Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di hari Senin ini yang sangat cerah ya. Secerah hati Ibu. Ya, sebelum kita ke belajar, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, untuk berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kita meneruskan pelajaran yang minggu kemarin ya, yaitu hukum tajwid. Nah, tapi minggu kemarin itu Ibu belum jelaskan hukum tajwid itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, Baik, Bu. sebelumnya ada yang tahu ilmu tajwid itu apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada Bu, saya Bu. Memperindah bacaan Al-Quran. Ya, betul. Jadi ilmu tajwid itu menurut bahasa adalah memperindah sesuatu atau memperindah bacaan. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, apa sih Siap. tujuan belajar ilmu tajwid itu? Nah, tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan lisan, perubahan mulut, dari kesalahan membaca. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu mau bertanya. Ya, boleh. Ibu, hukum belajar tajwid itu apa ya? Oh iya, belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Nah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, artinya meskipun hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, akan tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah keharusan, yaitu fardu ain. Nah, mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid disampaikan dalam firman Allah, Quran surat Al-Mujamil ayat 4. Nah, di sini ada yang mau membacakan surat Al-Mujamil ayat 4? Saya, Bu. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nah, ya. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membaca Al-Quran secara seksama atau tartil. Maksudnya ialah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, bacaan yang fasih dan merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu sehingga berkesan di hati. Iya, Bu. Baik. Nah, langsung saja ke pembahasan ya, yaitu alif lam. Nah, alif lam itu terbagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan Alif lam syamsiyah. Nah, qamariyah ini berasal dari kata qomar, yang artinya itu adalah bulan. Bulan, Bu. Nah, jadi bulan ini ada wujudnya dan bisa dilihat. Nah, analoginya itu adalah kalau disambungkan dengan alif lam qamariyah ini, jadi artinya alif lam qamariyah yang wujudnya ada dan bisa dilihat. Nah, seperti apa sih? Bagaimana cara membacanya alif lam qamariyah ini? Alif lam qamariyah ini dibacanya jelas atau idhar atau jelas. Nah, oleh karena itu alif lam qamariyah itu biasa disebut dengan idhar qamariyah. Nah, bagaimana sih terjadinya alif lam qamariyah ini? Alif lam qamariyah ini terjadi karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Nah, di sini ada yang tahu huruf qamariyah? Huruf qamariyah ada 14, Bu. Iya. Nah, Ibu jelaskan ya huruf qamariyahnya itu. Kita tulis saja di sini ya. Ya Bu. Nah, huruf al-qamariyah ini yaitu alif, ba, ghin, jim, kaf, kho, waw, ha, qaf, ya, mim, ha. Disingkat menjadi agi, hajaka, Waqaf, waqaf, akima. Nah, ini alif lam qamariyah ini kan bacanya jelas. Nah, ciri-ciri alif lam qamariyah itu yang ada sukun di atasnya. Ya, Bu. Boleh Ibu contohkan ya alif lam qamariyah itu. Kita ambil dari alif, yaitu contohnya al-an'am. Nah, gimana sih dibacanya? Dibacanya itu harus jelas. Ya, Bu. Jadi jangan seperti ini, al-an'am. Siap, Jangan Bu. jangan seperti itu. Ya, Ada Bu. juga yang membacanya seperti dipanjangkan, yaitu seperti al-an'am, seperti itu. Tapi harus jelas, yaitu al-an'am. Baik, Gitu Bu. ya. Nah, selanjutnya kita alif lam syamsiyah.
Nah, alif lam samsiah ini berasal dari kata asyam yang artinya itu Matahari. Matahari. Nah, matahari ini ada wujudnya tapi susah untuk kita lihat. Artinya ketika sambungkan ke alif lam samsiah, bahwa alif lam samsiah ini wujudnya ada tapi jangan dihiraukan, jangan dibaca. Ya Bu. Nah, cara bacanya itu seperti apa? Kan. Diidghamkan atau dimasukkan. Nah, idgham itu kan yaitu idkholu syai'in fi Pisahin. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya, Bu. betul, pintar. Memasukkan sesuatu kemana? Yaitu memasukkan huruf selanjutnya ke huruf asyamsiah. Artinya alif lamnya itu sudah tidak dibaca lagi. Ya Bu. Dibacanya itu diidghamkan. Biasanya alif lam samsiah ini dibaca dengan diidghamkan ya. Nah, bagaimana sih terjadinya alif lam samsiah ini? Ada yang tahu? Nah, alif lam samsiah ini huruf alif lam ini bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Nah, apa sih huruf-huruf samsiah? Bisa disebutkan oleh Nafa? Boleh Bu, ada huruf to, sa, so, ro, do, za, na, sya, do. Lupa lagi Bu, sebagiannya lagi Bu. Aku Bu. Ya, boleh. Kalau disingkat jadi Tib Sumasil Rohman Tafud Tib Daniam. Ya, betul. Nah, terjadinya alif lam samsiah ini ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Nah, huruf syamsiah ini huruf hijaiyah sisa dari huruf al-qamariyah. Ya Bu. Nah, apa sih cirinya alif lam samsiah ini? Cirinya itu adalah ada tasdid ya, tasdid di atas alif lamnya. Contohnya, contoh dari alif lam samsiah ini adalah war-rasul. Cara membacanya yaitu memasukkan. Nah, di sini cirinya itu ada alif lam dan tasdid. Nah, di depannya itu adalah huruf asyamsiah. Nah, di sini ibu akan membagikan kelompok ya menjadi 2 kelompok saja. Di barisan sini kelompok itu apa sih, menjelaskan contoh dari lafaz al-qamariyah dan diskusikan apa kesulitan dari materi ini. Nah, kalau yang barisan ini adalah alif lam samsiah. Boleh didiskusikan sekarang. Udah didiskusikan? Udah Bu. Ya, sok, boleh Ya jelaskan. Bu, saya perwakilan kelompok Al-Qamar mau memberikan contoh lafaznya Al-Malik Bu. Ya, kesulitannya? Kesulitannya saya belum bisa membacakan lafaz yang al-samsiah Bu. Oh iya. Kalau barisan ini? Kan saya bagian alif lam samsiah. Contoh alif lam samsiah itu as-sobar. Jadi ada alif lam menghadap tasdid. Betul kan Bu? Oh iya, betul. Kesulitannya? Gak ada deh Bu. Oh iya, baik. Nah, Ibu bantu jawab ya kesulitan dari kelompok al-qamariyah ini. Nah, bagaimana sih cara membacanya al-asamsiah ini? Nah, Ibu bantu jawab ya, menjawab pertanyaan dari grup al-qamariyah ini. Apa sih kesulitannya? Yaitu kesulitannya membaca alif lam samsiah. Nah, cara membaca alif lam samsiah ini adalah diidghamkan, yaitu dimasukkan alif lamnya ke dalam huruf asamsiah itu. Jadi tidak, bacaan yang salah itu seperti diidharkan atau digunakan. Jadi jangan seperti ini. Suli. Jadi jangan seperti itu, tapi warrosuli harus itu ya. Jadi Dimasukkan Bu. iya, harus dimasukkan. Jangan digunakan juga. Jadi seperti ini dipanjangkan. Warrosul. Jadi jangan seperti itu ya. Iya Bu. Ya, bagaimana kelompok ini udah paham? Udah Bu, paham. Nah, mungkin pertemuan hari ini sudah dicukupkan. Ibu akan mempertanyakan apakah belajar hukum tajwid itu apakah sangat bermanfaat, apakah sangat menyenangkan? Bermanfaat Bu. Ya, mungkin minggu depan akan Ibu lanjutkan lagi ya hukum tajwid yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. berdoa ya. Siap Ya, Bu. Bu. See you goodbye Bu. Dadah.